Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS tahun 2024, yaitu untuk tes intelijensi umum, soal analogi part 7. Nomor 1. Lampu kuning titik 2 pelan-pelan itu sama dengan matahari titik. A silau, B terbit, C siang, D tenggelam, E bersinar. Nah, ini adalah merupakan soal yang sudah pernah masuk dalam soal CPNS, yaitu soal SKD untuk tahun 2021. Jadi kita jawab. Arti lampu kuning pada lampu lalu lintas, tandanya itu harus pelan-pelan. Berarti di sini tandanya ya. Nah, di sini arti matahari muncul tandanya sudah pagi atau siang. Jadi saat matahari berada di posisi tertinggi di langit, hari dikatakan siang. Jadi lampu kuning tandanya pelan-pelan. Ada matahari tandanya pagi atau siang, dan yang ada di sini adalah siang ya. Kenapa bukan terbit? Terbit itu kalau matahari terbit menandakan pagi ya. Nah, kata begitu ya. Matahari di tengah tegak lurus terhadap kita, ya, tegak lurus terhadap bumi, itu sudah dikatakan siang ya. Jadi karena di sini tidak ada pagi, maka jawabannya adalah siang. Jadi terbit itu merupakan mataharinya terbit, tapi tandanya apa? Kalau di sini lampu kuning itu tandanya pelan-pelan. Jadi kalau ada matahari tandanya dia sudah pagi atau siang ya. Jadi saat matahari berada posisi tertingginya di langit, hari dikatakan siang. Maka jawaban yang benar di situ adalah C, siang. Selanjutnya nomor yang kedua. Kertas titik 2 buku sama dengan titik 2 titik. Apakah gambar lengan, koran, tangan, kuku jari, pulpen tangan, aku, kamu. Ya. Ini merupakan soal latihan atau soal prediksi saja untuk tahun ujian CPNS tahun 2024. Artinya model seperti ini akan muncul ya. Kita jawab. Kertas adalah bagian dari buku. Berarti kata kuncinya adalah bagian dari. Nah, dari sini gambar bagian dari lengan, salah. Koran bagian tangan, salah. Pulpen bagian tangan, salah juga. Aku dan kamu juga bagian kamu, tidak juga, salah ya. Jadi yang betul di sini adalah kuku itu bagian dari jari ya. Maka jawaban yang cocok di sini adalah bagian C, yaitu kuku jari. Dengan kata kunci bagian dari atau bahagian dari. Selanjutnya nomor yang ketiga. Mikroskop dan pipet tetes adalah alat-alat yang berada di laboratorium. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas adalah: nasi dan air adalah benda berada di meja. B. Obeng dan tang di bengkel mobil dan motor. C. Mobil, kayu dan kursi ada di rumah. D. Pisau dan daging untuk masak makanan. Sedangkan E adalah aku dan kamu satu rumah. Ya. Kita lihat jawabannya. Ini merupakan soal prediksi untuk CPNS tahun 2024. Nah, kita lihat mikroskop dan pipet menjelaskan tentang alat-alat yang dipakai pada penelitian di laboratorium. Nah, dari sini yang bisa menjelaskan tentang alat-alat tersebut adalah obeng dan tang, menjelaskan tentang alat-alat yang dipakai di bengkel untuk memperbaiki mesin ya. Jadi ada tempatnya laboratorium, di tempatnya di bengkel. Ini untuk percobaan, sedangkan ini untuk memperbaiki mesin. Jadi mikroskop dan pipet, alat-alat yang dipakai pada penelitian di laboratorium setara dengan kalimat obeng dan tang, menjelaskan tentang alat-alat yang dipakai di bengkel untuk memperbaiki mesin. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Sedangkan yang lain salah ya. Jadi ini yang paling mendekat adalah bagian B. Kenapa nasi dan air ya? Nasi dan air kan makanan ya. Ya, makanan yang di meja. Bukan merupakan alat ya. Nah, sedangkan yang lain ini kayu dan kursi ada di rumah ya. Belum merasa aja kayu dan kursi ada di rumah. Kayu dan kursi beda porsi, satu kayu ini buat kursi terbuat dari kayu ya, seperti pisau dan daging juga. Pisau alat tapi daging bukan alat ya. Aku dan kamu jelaslah salah ya. Jadi jawaban yang betul itu adalah bagian B, obeng dan tang di bengkel mobil dan motor.
Kemudian nomor yang keempat, beras nasi goreng sama dengan kayu titik 2 titik titik. Ada di sini jawabannya A kursi tamu, B pasak, C gelondongan, D papan, E triplex. Nah, di sini merupakan soal prediksi untuk CPNS tahun 2024. Kita jawab. Beras itu dibuat menjadi nasi goreng. Jadi beras dibuat langsung akhirnya menjadi nasi goreng dan bisa langsung eksekusi. Nah, berarti di sini yang bisa di sini adalah kayu dibuat langsung jadi kursi tamu karena sudah tidak ada akhirnya adalah kursi tamu, tidak harus menjadi pasak, tidak harus menjadi golondongan, tidak harus menjadi papan, tidak harus menjadi triplex. Jadi yang benar di sini kayu dibuat langsung menjadi kursi tamu. Kayu kata kuncinya adalah dibuat menjadi dan langsung di produk akhir. Nah itu. Jadi jawaban yang benar adalah A kursi tamu. Kemudian nomor yang kelima. Mikroskop titik 2 bakteriologi sama dengan sarung tangan titik 2 titik titik. Apakah A peneliti, B apoteker, C dokter, D petinju, E analisis. Suka dengan videonya? Like dong. Dan ini adalah soal prediksi juga untuk tahun CPNS untuk tahun 2024. Kita jawab. Mikroskop adalah alat yang dipakai pada cabang ilmu bakteriologi. Nah, dari sini sarung tangan itu dipakai alat yang dipakai untuk cabang olahraga ya, alat yang dipakai untuk cabang olahraga tinju. Jadi alat yang dipakai. Peneliti pakai belum tentu juga pakai sarung tangan ya. Apoteker juga belum tentu memakai sarung tangan. Nah, kalau melakukan pekerjaan ya, belum tentu. Dokter juga belum tentu menggunakan sarung tangan juga untuk itu, apalagi analisis ya. Nah, jadi yang paling mendekati atau yang cocok di sini adalah sarung tangan itu dipakai pada alat cabang tinju, alat cabang olahraga tinju. Jadi yang cocok di sini adalah bagian D, yaitu petinju. Suka dengan videonya? Like dong. Semakin kau tahu tentang jati diri dan sesuatu yang kau inginkan, semakin sedikit pula kau membiarkan berbagai hal yang membuatmu kesal berlalu. Stephanie Perkins. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.